Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing kepada kalian semua teman-teman tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang bisa kita kenal adalah RUU Omnibus Law, yang mana selama ini membuat kita khawatir ya teman-teman ya, karena banyak yang beredar di grup-grup WA atau banyak banget isi dari RUU Cipta Kerja itu di media sosial ya teman-teman ya, dari undang-undang cipta tersebut, yang mana di dalamnya merugikan kita sebagai pekerja. Dan yang paling mencolok yaitu teman-teman adalah menghapus atau menghilangkan pesangon dan menghilangkan jaminan sosial ya teman-teman ya. Cuman di sini yang akan saya bahas adalah menghilangkan pesangon yang terdiri dari mengundurkan diri, PHK karena perusahaan pailit, PHK karena kita membuat kesalahan, dan PHK karena kita membuat indisipliner yang mendapatkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang selanjutnya adalah PHK karena mencapai pensiun. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bahwa isi selembaran tersebut yang peredarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang bisa kita kenal hoax. Nah, di sini saya mendapatkan file PDF ya teman-teman ya, yang isinya adalah perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya teman-teman ya. Saya mendapatkannya waktu bulan September atau bulan Oktober. Waktu itu yang mengirimkan adalah teman saya, karena teman saya sharing kepada saya bahwasanya ini benar apa tidak ya teman-teman ya, karena isinya semua merugikan kita semua sebagai pekerja teman-teman ya. Di tabel ini yang diisi oleh penulis ini adalah pertama itu topiknya, permasalahannya apa yang mau dibahasnya, terus kedua Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang 2003 nya teman-teman, yang selama ini masih berlaku atau yang selama ini berlaku di perusahaan atau pekerja teman-teman ya. Yang ketiganya itu RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang mana ini adalah seperti orang ketahui atau seperti karyawan mengetahui bahwasanya ini adalah isi dari Cipta Kerja tersebut teman-teman ya. Di sini kita akan membahas pesangon, yang mana pesangon ini sangat paling merugikan kita sebagai pekerja teman-teman ya. Sebenarnya yang mengirimkan atau yang menulis file ini dia mencantumkan sumbernya dari mana, cuman saya tidak bisa menyebutkan teman-teman ya. Kenapa? Karena yang saya khawatirkan atau yang saya takutkan, yang dicantumkan nama sumbernya juga mungkin tidak tahu, nantinya malah atau kita disebut tidak bertanggung jawab teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau misalkan saya masih kurang penyampaiannya, karena saya masih belajar untuk sharing kepada kalian semua ya teman-teman, karena selama ini apa yang saya dapatkan informasi dari perusahaan, saya sebenarnya ingin sharing ke kalian semua teman-teman ya, cuman saya belum berani, dan ini adalah sharing pertama saya. Mudah-mudahan kalian menyukainya dan mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya. Kembali lagi ke topik pembahasan kita teman-teman. Yang akan saya bahas adalah pesangon ya, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan PHK itu tidak mendapat pesangon ya teman-teman ya. Di tabel yang saya terima ini teman-teman ya, dari pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, sampai uang pesangon itu tidak ada teman-teman ya. Kalian bisa baca sendiri teman-teman. Tidak adanya uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan, terus menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan atau penggantian status atau penggantian kepemilikan perusahaan. Yang selanjutnya selanjutnya menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun atau PDP teman-teman ya.
Yang selanjutnya, menghapuskan uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja buruh meninggal. Selanjutnya, menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena akan memasuki usia pensiun, teman-teman ya. Ini isi dari undang RUU Cipta Kerja katanya, teman-teman ya. Cuman setelah saya baca salinannya itu ternyata hoax, teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman semua apa sih, apa benar enggak sih isi dari yang beredar ini, sesuai enggak sih sama RUU Cipta Kerja, teman-teman ya. Ini dia teman-teman salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, teman-teman ya. Di sini ada 1187 halaman, teman-teman ya, yang berisi tentang undang-undang, semua ada di sini, teman-teman ya. Cuman di sini yang saya fokuskan adalah bab 4, teman-teman ya. Bab 4 tentang ketenagakerjaan atau undang-undang ketenagakerjaan ya, teman-teman ya, yang diatur di Cipta Kerja ini. Nah, langsung aja kita buka. Ini sudah saya pencarian di bab 4, kalian bisa klik aja, teman-teman. Di sini adalah bab 4 ketenagakerjaan ya, bagian umum. Di sini sudah diatur semua tentang pekerjaan ya, undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang karyawan, teman-teman ya. Diatur semua di sini, teman-teman. Cuman yang kita akan fokuskan atau yang kita bahas itulah pesangon, teman-teman ya. Pesangon tersebut adanya di pasal 154A, teman-teman. Kita bisa scroll aja ke bawah, teman-teman. 154A. Nah, ini teman-teman ya, pasal 154A nomor 553 nomor 1, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena. Di sini semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu, teman-teman, karena di sini terlalu luas, mencakup banyak pemutusan hubungan kerja, teman-teman ya. Tapi intinya semua pemutusan hubungan kerja ada di sini semua, teman-teman, terperinci di pasal 154A ini ya, teman-teman ya. Berbeda dengan undang-undang tahun 2003 ya, teman-teman ya, yang mana undang-undang 2003 tersebut memisahkan pasal, teman-teman ya. Perbedaannya kalau 154A Undang-Undang Cipta Kerja ini semua pemutusan hubungan kerja diatur satu pasal semua, diatur di satu pasal semua, teman-teman ya. Berbeda dengan Undang-Undang 2003 yang mana mundurkan diri pasalnya tersendiri, PHK karena pensiun pasalnya sendiri, PHK karena perusahaan pilot juga pasalnya sendiri, teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di Undang-Undang 2003, teman-teman ya. Dan di sini pun sebenarnya sudah dicantumkan pasal mana yang dihapus ya, karena disatukan di 154A ini, teman-teman ya. Dan kita akan melihat perincian pesangonnya, teman-teman ya, yaitu di pasal 156, teman-teman, di halaman 556 nomor 1 itu, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yang nomor 2 nya, teman-teman, uang pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini masa kerja semuanya berapa bulan upah, teman-teman, semua sama, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihi, teman-teman ya. Semua sama dengan Undang-Undang 2003, teman-teman ya. Dan uang penggantian masa kerja juga sama, teman-teman. Kalian bisa cek sendiri nanti. Intinya sama dengan Undang-Undang tahun 2003, teman-teman ya. Di sini saya hanya memastikan aja, teman-teman, bahwasanya kita jangan cepat terpengaruh, teman-teman, karena bagaimanapun juga setiap informasi
pasti ada plus minusnya teman-teman ya. Cuman di sini saya pastikan bahwasannya pemutusan hubungan kerja tetap mendapatkan uang pesangon teman-teman ya, sesuai undang-undang 2003 atau undang-undang cipta kerja tahun 2020 ini teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan next time video akan saya bahas tentang apa jaminan sosial teman-teman ya. Nanti akan saya bahas lagi perbedaan yang selama ini beredar, apa nanti yang di undang-undang cipta kerja ini apa teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.